jaket yang Nah ini jaketnya gue tahu nih. iya, ini jaket yang waktu itu Indonesia yang dipakai sama Guys, buat lu pada yang pada doyan atau suka banget sama sneakers harus tahu di perusahaan. Perusahaan ini bukan hanya dipakai oleh Presiden kita Jokowi, bahkan artis-artis juga udah banyak. Dan udah go internasional. Modalnya gokil, dulu mah nggak ada apa-apa, bahkan cuma ngecat-ngecat di jalan doang. Nah sekarang di Beyond of the Business hari ini, gue mau ngajak lu ke Never to Lavish. Yuk langsung aja, gue ngajak lu ngobrol, bukan sama marketingnya, bukan sama HR-nya, tapi sama founder-nya, oke? Ready? Go! Nah ini dia nih, halo bos, bang, thank you. Apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu ya? lama, terakhir masih di tempat lama. Terakhir masih di tempat lama, Iya. sekarang guys, gokil, udah gede banget. 4 lantai nih? 4 lantai, menuju 4 lantai. 4 lantai. 3,5. Wow. Yuk, langsung aja jalan-jalan ya. Kita masuk. Bang, cerita singkat, lu gimana sih lu mulai bisnis lu? Sebenarnya kalau ngomongin soal bisnis, dari bisnis kecil-kecilan lah, dari gue zaman kecil tuh emang udah suka jualan. Kayak dulu jualan aksesoris, gelang segala macam buat nyari jajan-jajan lah. Iya. Tapi kan pada saat memang kecil gue suka ngelukis, suka gambar. Waktu itu jualan untuk sketch, biasanya ada teman-teman yang mau ngasih kado buat pacarnya segala macam gitu. Jadi lukis-lukis wajah gitu lah biasanya di sekolah segala macam. Dan dari gue nggak pernah ngasih harga sampai akhirnya gue berani untuk coba ngasih harga segala macam. Dan akhirnya gue coba berani untuk bikin bisnis yang lebih besar segala macam. Kebetulan waktu itu suka sneakers. Dulu berawalnya dari gue bikin jasa cuci sepatu, terus sama jasa repaint sepatu. Widih. Terus kebetulan karena suka gambar, kayak kenapa nggak digambar sekalian? Nah. Tapi memang pada saat itu kalau kita ngomongin market di Indonesia, orang yang mau willing to pay untuk sepatunya digambar dengan harga sekian gitu, ada orang mikir kayak kenapa gambarnya jadi lebih mahal dari sepatunya? Nah, akhirnya itu adalah waktu itu yang bikin gua justru jadi, karena saingannya juga belum banyak. Gue berpikir bahwa justru ini kayaknya kesempatan bagus untuk bisnis ini kan, karena nggak ada waktu itu bisa dibilang saingannya sedikit, kalaupun ada waktu itu masih bisa dibilang pelukis-pelukis yang bisa dibilang pelukis-pelukis yang kadang gambarnya nggak terkonsep segala macam, cuman based on customer request apa digambar apa. Nah tapi kan gue pada saat itu adalah bagaimana gue bisa mencari kesukaan daripada calon klien gue ajakin ngobrol segala macam sampai akhirnya desain visualnya bisa jadi. Akhirnya makin serius waktu itu gue bikin brand namanya Sepatu 23. Sepatu atau 23? Sepatu 23 itu di tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 naik turun sampai akhirnya terkenal banget. Semua orang pada tahu. Tapi waktu itu gue nggak ngerti manajemen. Oke. Gue cuma ngerti pokoknya pada saat itu adalah bikin gambar sepatu yang bagus buat customer. Tapi pada saat itu manajemen waktu segala macam berantakan. Nah. Ada customer yang gue kelarin bisa 1 minggu, ada. Ada yang sampai 1 tahun. Ouch. Karena manajemennya berantakan segala macam, akhirnya down. Downnya bukan karena nggak ada customernya banyak. Tapi berantakan di dalam, udah gak ada dikerjain segala macam. Nah sampai akhirnya di tahun 2017 gue bertemu sama partner gue sekarang di Never to Lavish, namanya Mas Dondi. Oke. Ketemu, ngobrol, gue cerita segala macam, ngobrol lah panjang. Dan itu adalah pada saat gue pertama kali seumur hidup gue ngobrol ketemu sama orang yang kayak gue klik banget. Akhirnya langsung ngobrol, dia bilang kayak ayolah kita bikin perusahaan bareng. Nah. Akhirnya ya udah pada saat itu kita ngobrol segala macam, ya udah lu fokusin di art, gue ngurusin bisnisnya. Udah akhirnya berjalan sampai sekarang, dan sekarang bisa jadi kayak gini. Keren banget. Nih gue singkat nih ya. Nih buat lu ada ya, kalau mending yang bilang kalau mau bisnis itu kagak perlu modal gede. Enggak, lu mulai dari passion, kerja keras, ya. Tapi bukan dipikirin doang, dijalanin juga. Bener nggak, Bek? Ya. Karena emang kalau ngomongin modal ya, kalau dibilang dulu modalnya nggak ada dari kamar, gue cuma modal kertas, melukis segala macam. Akhirnya kan cuma ketika gue dapat penghasilan gue puterin, beli cat yang lebih bagus lagi. Jadi gambar yang tadinya hitam putih bisa gambar jadi berwarna. Terus tadinya medianya di kertas, kayaknya medianya di sepatu deh. Coba stok sepatu kayak gitu-gitu. Jadi kalau ngomongin modal awal, sebenarnya modal awal tuh berapapun tuh bisa kita ngejalanin bisnis kita kan. Dan juga lu bukan hanya nggak ada modal, dulu bahkan sempat dikejar Satpol PP kan. Betul, kalau namanya dulu kan gambar di jalan pasti orang banyak yang nggak suka lah segala macam. Tapi alhamdulillah kalau sekarang orang bayar untuk minta gugat gambar gue. Oke, hal kedua nih yang gue lihat ya, kalau dalam bisnis, lu butuh yang namanya partner, betul nggak? Betul, itu penting banget karena gue sendiri ngerasain suatu momen di mana
gue udah ngerasa gue udah maksimal, gue gambar gue udah bagus segala macam, tapi kenapa ini growth-nya cuma sampai segini? Tapi ternyata memang pada saat itu ada gue butuh partner yang memang dia mengerti soal namanya soal bisnis segala macam. Akhirnya gue joinan bareng dan terbukti bisnisnya sangat growth gitu. Tapi partner gue juga ngomong, Bang ini kalau gue nggak partner sama lu juga nggak bisa bikin bisnis ini. Jadi memang kita ketemu sama-sama pas aja gitu. Lu fokus ngerjain passion lu di art, passion gue di bisnis, kita kerja sama bareng ya alhamdulillah kita bisa bikin ini gede bareng gitu. Nah itu guys ya kita harus tahu ya. Coba deh lihat deh bisnis-bisnis gede kayak Google, Facebook, apapun juga Microsoft ada partnerannya. Nah bisa ketemu partner bukan hanya hoki ya. Gua nggak percaya yang namanya hoki. Tapi juga lu mesti jadi orang humble. Nih Abeng. Jujur nih Bang, jujur. Gue sih ngeliat tapi lu orangnya humble gitu. Maksudnya banyak kan lu punya skill, ya udah gue yang the best nih, gue nggak pusing, gue sendiri aja bisa. Tapi lu nggak kayak gitu Bang. Nah, kalian harus bisa deh, lu lihat aja deh gimana. Maksudnya jadi humble lah. Kalau memang nggak ngerti, belajar lah. Atau ngobrol-ngobrol. Jadi banyak yang bisa ngedukung. Betul. Dan hal ketiga, ini juga penting nih. Bukan hanya fokus sama seni lo aja atau sama jualan, tapi manajemen. Betul. Penting nggak manajemen? Penting banget karena tadi gue ngomong kayak gue sebagai seniman, kita kan pasti berfokus untuk bikin karya yang bagus segala macam. Tapi kadang kita melupakan sisi dari manajemen kita soal waktu, manajemen soal kita soal keuangan. Tadi gue ngomong kayak modal kita beli cat segala macam. Kadang kita nggak pernah mikirin itu segala macam. Nah itu hal yang sangat harus diperhatikan juga gitu. Dan banyak orang bilang seniman lu jadi seniman terlalu komersil, lu terlalu mikirin duit segala macam. Bro, namanya seniman sukses pasti mereka mikirin hal itu juga. Gak bisa lu selamanya cuma berfokus ngerjain art lu doang tanpa lu mikirin itu semua. Seniman sukses sekalipun dia idealis, dia pasti punya manajer juga. Jadi menurut gua hal itu yang harus dipelajari sejak dini justru gitu. Gue tambahin dikit ya. Jadi lu kalau pada bikin bisnis itu bahasanya duit. Iya. Jadi harus cari duit. Betul. Nah, gue lihat sekarang udah banyak perubahan nih. Yap. Ada produk-produk kayak ini apa sih Titans nih? Ya, jadi namanya ini Titan Spray Paint. Jadi karena kan basically memang gua kan seorang seniman graffiti, street artist. Jadi street artist itu senjata utamanya adalah cat semprot. Nah, jadi Titans ini adalah brand turunan dari Never Levis juga. Kita bikin namanya spray paint, namanya Titans Paint. Dan ini kebetulan produk kita yang udah lama. Ini produk kita yang waktu rilis pertama dan di tahun 2023-2024 kita udah punya yang baru, packagingnya baru. Jadi, tapi yang terakhir ini adalah kita udah ekspor sampai ke Rusia juga. Wih. Gitu. Tapi untuk produk yang barunya ada Di mana tuh? harus ada di atas, harus ada di studio. Oke, nah kita tunjukin ya. Boleh nanti kita tunjukin. Jadi lu bahkan udah sampai Rusia ya? Terus sampai Rusia, produk yang ini udah kita ekspor ke Rusia. Dan bos, memula dari dikejar Satpol PP sampai dikejar orang Rusia. Iya, tunjukin gua. Kalau ini, mana nih kita? Ini ruang meeting kita. Harder. Namanya Harder Room. Harder sama gue nih. Woi, di meeting room kita. Oke, wih. Cozy banget meeting room lo. Jadi Gue jadi ingat pas zaman kuliah. kayak gitu ya. Iya. Dosen di depan. Wih, lihat nih guys. Nah, ini juga hasil kolaborasi kita bareng sama Classic Carpet. Jadi dibuat khusus ya. Jadi ini dibuat khusus custom sama tim dari Classic Carpet, dibikin by request desain kita gitu. Jadi lu kalau meeting sama teman untuk collab atau siapapun itu di sini nih. Di sini biasanya kita sambil show decknya segala macam, kira-kira mau bikin apa segala macam kita show di sini. Keren. So dari sini kita lanjut kemana nih? Ruangan sebelah. Oke, yuk. Oke, jadi ini adalah ruang hand painting kita. Hand painting. Iya, jadi ini bisa dibilang DNA-nya kita. Karena kan kita waktu itu bikin Never Levis awal itu kan berawal dari custom sepatu segala macam. Jadi ini adalah seluk-beluknya lah awalnya dari sini gitu, kita hand painting segala macam. Sorry banget nih berantakan. Ini ruangannya ya isinya barang-barang yang mau di custom segala macam sama ya gini lah biasanya namanya studio kan. Nah kalau bicara berantakan berarti lu kerja, Bek. Iya kalau rapi justru nggak ada berantakan ya. Nah ini jantungnya entel ya. Iya, nah ini contohnya nih. Ini belum jadi nih? Belum jadi, nih gue contohin sedikit lah. Nah gimana sih? Jadi kan biasanya ini sebenarnya stepnya udah mau masuk ke step outline. Oke, jadi lu ituin dulu ya, apa? Oke. Gitu. Coba gue lihat. Wih. Jadi ini nah, ame biasanya di. Oh benar-benar hand painting ya, satu-satu ya? Iya. Jadi emang benar-benar ya satu-satu dilukis.
Itu kalau kayak kena hujan gitu nggak apa-apa ya? Aman, karena kan nanti setelah ini selesai bakal kita coating juga, kita furnish juga sesuai dengan kondisi biasa waktu awal dari pabrikan juga. Gitu. Mantap. Ini namanya tema apa nih? Ini macam-macam kayak Dragon Ball gitu. Macam-macam sih, ada Dragon Ball ini anime semua sih itu, ada beberapa karakter gitu. Jadi kebetulan customer kita memang suka dengan beberapa semua kartun ini, jadi dijadiin satu di semua sepatunya ada karakter semua yang dia suka. Oh, di kiri kanan beda ya? Iya, beda. Ada Naruto juga. Jadi karena hand painted, ya lu kalau bikin sepatu di sini ya lu yang punya satu-satunya udah nggak bisa karena tangan nggak bisa Betul. nggak bisa Kalau desainnya sama tuh pasti beda hasilnya, nggak mungkin bisa 100% sama. Keren. Gitu. Nah ini nih yang spesial di NTL nih. Oke, yuk kemana lagi nih kita? Kita ke sebelah. Tapi lu ngelukis kayak gitu berapa lama sih, Bang? Satu sepatu? Tergantung desain sih. Cuman timeline kita tuh biasanya di lead time kita tuh di 1 bulan, 2 minggu buat mendesain, 2 minggu buat ngerjain paintingnya. Gitu. Tapi kalau memang desainnya kadang lagi yang dapat yang gampang segala macam ya, kadang kayak cuma 3-4 hari udah beres. 3 hari beres. Ya, tapi ada yang kalau kayak gitu tuh desainnya susah itu udah hampir mau 2 minggu itu baru mau masuk ke tahap outline kita. Wait, guys, lihat dong nih. Nih. Oh ya nih. Nih, lu lihat nih, coba. Siapa yang nulis tuh? Jangan pandang brand lokal sebelah mata, sudah saatnya kita bangga memakai brand lokal. Oh, iya. Dari babe kita Jokowi. Nah, aku setuju banget, Be. Mantap. Ya, lanjut. Keren. Jadi Jokowi sempat mampir ke sini? Enggak. Waktu itu kita pas di event ketemu ngobrol. Ya udah, terus waktu kita kolaborasi kita bikin jaket segala macam, beliau ngasih quotes itu. Nah, sekarang kita kemana nih? Nah, ini ruangan merchandise kita. Merchandise. Iya, jadi di sini ada beberapa barang hasil kolaborasi kita juga. Nah, ini ada jaket painting kita juga. Wih, Nah, ini rilisan kita juga. Ini jaket yang Nah, ini jaket ini gue tahu nih. iya, ini jaket yang waktu itu Indonesia yang dipakai sama Pak Jokowi. Nah, Tapi ini bukan yang dipakai, ini yang udah replikanya. replika ya? Iya, waktu itu kita sempat bikin produksi 100 kan. Nah, ini yang Pak Jokowi pakai itu yang nomor satunya. Yang ini nomor setelahnya lah. Habis itu kita duplikat lagi, kita bikin ada 100 piece. Lo kasih numberingnya nggak? Kita kasih numbering. Wih, berarti ini nomor berapa nih? Ini nomor berapa ya? Ini harusnya ada numbering juga. Oh, ini sampel. Oh, ini sampel. Ini sampel. Oh, Jadi ya. nggak belum masuk numbering yang dibeli sama customer. Oh, ini beli sama customer. Iya. Jadi limited edition, tahu. Betul. Yang penting totalnya 100 doang ya. Betul. Oke. Selain jaket, lu ada juga. Ini merchandise kolaborasi kita, kayak misalkan ini kita juga ada yang waktu kita kolaborasi bareng sama Aprix nih. Wih, Ya kan? Jakarta Aprix. Formula E nih, iya. Ini hasil kolaborasi official juga. Terus ini kolaborasi kita waktu bareng sama bla 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 motorsport, kita rally gitu. Wih, Kita Pertamina. Mantap. Ya, ini waktu kita bikin merchandise buat Desta sama Dikta. Oke. Kan waktu main tenis. Alright. Game start. Ini Formula E juga. Ini waktu merchandise official buat Panji. Oh, Panji. Iya, ini kan tersinggung oleh Panji waktu Panji bikin show. Kita bikin juga. Panji asik tuh, gue juga sempet podcast sama dia sempet. Iya. Orangnya asik banget. Semuanya hands on banget deh. Ini waktu sama Borneo sepak bola. Tim sepak bola juga bisa ya. Ya. Ini waktu kita bulan Ramadan kita juga bikin baju koko. Woi, kok. Gitu. Ada payung juga nih? Ini Enggak. ada sajadah. Oh, saja ada. Ini topi-topi. Jadi ya dari lu yang penting bisa dilukis bisa lu buat. Bisa, tapi kalau ini kan yang memang buat mass pro-nya. Jadi ini kita bikin gini kok. Kalau waktu itu di NTL orang taunya kan ini cuma hand painting. Dan bisa kita kan nggak bilang juga harga kita murah lah. Harga kita bisa dibilang cukup mahal juga gitu kan untuk customer. Premium lah Gitu ya, premium. Kita juga kepengen customer yang kadang kayak, bro bikin yang mass pro-nya dong. Nah makanya kita bikin inilah. Jadi kita bikin yang versi sablonnya. Jadi customer tuh juga bisa, fanbase kita bisa ngebeli juga lah dengan harganya kita bikin bisa dijangkau oleh semua kalangan kayak gitu. Lebih ekonomis lah Lebih ya. ekonomis itu kayak. Berarti lu udah evolve-nya udah banyak banget ya. Dulu nggak ada tuh ya, sekarang udah ada Iya. production-nya. Sekarang ada mass pro-nya. Ini juga hasil kolaborasi kita waktu kita bikin project namanya Bersebelas. Kita kolaborasi bareng sama 10 brand lokal.
Nah, ini lu pada belajar satu lagi nih. Bisnis itu jangan puas, tapi keep growing. Betul. Iya, pas waktu gue datang ke sini belum ada kan kayak gini-ginian nih. Belum ada. Belum ada. Ya, waktu itu masih ya hand painting aja. Handmade aja, iya bener. Masih hand painting doang. Sekarang gue liat, wish, Iya, sampai sekarang tuh kita bikin sendal. sendal. Keren tuh sendal. Levis, iya. Ini kolaborasi bareng sama Maximal. Sampai ini semua kita cetak juga, kita bikin Widih, detail banget ya. Wih, apa nih? First Culture. Tumbler sih? tumbler. Tumbler. Widih. Mantap. Ini kita bikin tas golf juga. Wih, di payung aja ada tas golf. Ini tas golf. Iya guys tuh. Wih, Yang ini kita custom, jadi konsepnya jadi dari sepatu Jordan. Wih, iya jadi kayak sepatu ya. Oke, keren. Jadi lu bener-bener evolve ya, nambah produk, nambah tim, nambah ruangan, dan lain-lain. Tapi gue penasaran nih, dari sini kita kemana nih? Kita mau kemana nih? Lanjut lagi ke sebelah. Kita lanjut sebelah ya. Ini tapi ruangannya kok agak berantakan nih, karena ini bengkel kita lah. Ini bengkel biasa kita bongkar barang, sepatu, semua segala macam di sini. Joe Crip. Dekon Rekon. Halo. Wah, kita hari ini lagi ketemu sama bidadarinya Never to Lapis. Gitu. Jadi bengkel lah, kita biasa bongkar sepatu, bikin dari pola. Terus ini juga bikin jaket dari bikin konsepnya, dari bahan, terus kita jahit, segala macam. Jadi dari konsep kayak gini, lu bikin sampai jadi bikin polanya dulu. Bikin pola, terus jadi jaket, nanti ini masih progres juga. Terus ini dari beberapa hasil barang-barang sepatu yang udah kita copot, yang semua nggak kepake, kita coba kreasikan lah, kan, yang kita bikin jadi jeritan. Ini bikin recycle nih ya? Bikin recycle juga, salah satunya itu juga tuh sofa. Itu kan dari hoodie, dari celana kargo yang udah tadinya kita potong-potong, ada sisa-sisa nggak kepake, kita jadiin sofa. Aduh, gue jadi dapet ide nih mau recycle sofa. Jadi kadang kalau kita lagi event, sofanya kita bawa, kita display, ada customer mau pesen bisa juga, tapi sekaligus ya buat properti kita juga buat di event gitu. I see. Jadi guys, jangan takut kalau nggak ada modal, lu bahkan bisa recycle ya kalau mau. Bisa di recycle dijadiin apa namanya? Sampel. Ini kan dari kotak sepatu bisa jadi tempat buat tisu. Ini juga vas mukanya dari sisa-sisaan bahan yang waktu itu kita pakai juga gitu. Jadi di sini sebenarnya apapun bisa dikreasikan menjadi sesuatu yang lebih bisa berguna lagi gitu. Asal lu pada mau mikir sebenarnya bisa ya. Kotak sepatu bisa jadi tempat tisu. Ini dari apa nih, Bang? Ini dari vas bunga aja sih, vas bunga kita beli terus waktu itu kita tempel-tempel sisa-sisa bahan sepatu yang udah kita bongkar-bongkar buat di display kalau pas lagi event sneaker. Dan keren ya. Iya. Ini ya pilihan bahan-bahan yang biasa kita pakai. Oh, bahan-bahannya kayak gini nih. Oke. Macam-macam sih. Ini pola ya? Ini lembaran kulit aja, masih belum diapa-apain. Alright, oke. Jadi bidadari NTL di sini ngapain nih? Ini teman-teman kreatif. Kreatif creator, karena kerjanya di mana-mana aja. Jadi bebas? Nah, Bebas? Ya, bebas di mana-mana. Bebas. Nah itu apaan, Bang, tuh? Nah, itu adalah cetakan sepatu kita namanya Sulas. Jadi kalau kita bikin sepatu itu, ini ada cetakannya yang wajib kita harus punya. Nah, ini biasanya posisinya ada di dalam sini untuk memastikan si shape daripada si sepatu tidak berubah. Jadi karena kalau kita mungkin Air Force One sama New Balance, nah ini sulasnya pasti beda. Oke. Setiap sepatu itu sulasnya pasti masing-masing semua beda gitu kok. Ini kebetulan karena memang kita waktu itu ngerjain banyaknya di brand Nike, di Air Force One sama Jordan, jadi mostly ini sulas untuk sepatu Jordan sama Air Force One. Jadi lu buat persis sama gitu ya. Kayak ini 10,5 nih, ukurannya 10,5. Dan ini tuh nggak ada dijual di mana-mana. Jadi waktu itu kita harus bongkar dari satu sepatu, kita datang ke vendor yang biasa bikin sepatu, dicetak satu-satu dan dulu awalnya dari kayu dulu. Oh, iya. Kayu baru kita bisa masuk ke pabrik untuk bikin ininya. Ini diukir satu-satu dari kayu Dari kayu dulu ya. Iya. Jadi benar-benar satu-satu lu dari sepatu lu rombak dari kayu terus lu buat sampai seperti gini. Betul. Oke, ada satu sepatu nih menarik nih. Tuh guys, lihat. Tahu dong. Kira-kira warnanya apaan? Aplikasi. Tahu dong. Nah, Jadi ini waktu itu kita project bareng sama
Gojek. Gojek. Ini dibikinnya materialnya dari jaket Gojeknya plus sama dari helmnya. Gitu. Jadi ini dari helmnya kan. Ininya dari helmnya nih. Woi. Kita ada slatingnya dari jaketnya juga nih, ada material jaket kita jadiin di sepatu. Gitu. Waktu itu buat campaign lah. Ini cuman udah lama banget, mungkin 2019 kalau nggak salah. 2019 ya. Kalau 2020 ya udah lama banget sih. Tapi lu kalau pada ketemu ada driver Gojek yang pakai ini, komen nih. Atau lu posting. Kenapa? Karena kaum hypebeast tuh. Mantuknya one of one. Gitu. Oke. Yo. Dari sini kita mampir lagi tempat lain nih. Iya. Seru. Lanjut. Lanjut. Main sebelah. Digital Design Chambers. Ya, ini ruangan fish. Wih, Jadi teman-teman merchandise yang tadi di ruangan yang di sana yang display baju-baju segala macam, nah timnya di sini lah. Guys, halo. Gitu. Jadi teman-teman biasanya konsepin buat next rilisan gimana, budgeting, produksi. Nah ini teman-temannya semua di sini. Oke. Sosmednya juga, postingan nanti di Instagramnya untuk fishnya gimana. Sosmednya di mana sih nih, Mei? Apanya? Sosmed lo. Kalau pada penasaran mau ngikutin lo. Kita ada Instagram. Instagram kita ada Never to Fish, ada Fish, ada Titans, ada Unreleased, ada Decora, Wih. ada apa lagi bang? Ada Revine. Ada di bio-nya Never to Fish. Ya itu kalau lengkapnya ada di bio-nya Never to Fish. Iya. Artinya apa guys? Lu kalau mau bisnis sekarang serius di sosmed. Ya orang memang bisa dibilang mungkin 80% ya, 80% sampai 90% kita dapat customer dari sosial media semua. Oh. Gitu. Jadi jangan bilang gaptek deh, jangan bilang gaptek. Harus tuh. Betul. Apalagi sekarang kan makin enak kok. Sekarang ada fitur namanya ads. Kan bisa kita boosting lagi tuh. Benar. Yang tadinya reach marketing kita mungkin sekian persen. Dengan kita nambah ad boost, kita bayar mungkin berlangganan tiap bulan berapa, reach marketnya bisa lebih luas lagi. Jadi kayak sekarang tuh kayak udah gak ada alasan buat tidak melakukan itulah gitu. Nah, ingat tuh guys ya, jangan gaptek. Oke. Betul. So, timnya aja membat ya. Ini mah empat ya di sini ya. Oke, keren. Lanjut. Terus semangat, Mas. Ya, thank you. Oh. Oke, yuk kita naik ya. Lanjut kita ke lantai 2. Oke, sekarang kita mau kemana nih? Salah satu ruangan terpenting di kantor ini. Dolar. Dolar. Ayo sekarang kita masuk. Jadi ini ruangan finance. Halo, finance room ya? Iya. Wih, gue pikir ini berangkas loh. Finance room. Nah, ini nih yang menarik nih. 31 hari menuju USS 23. Wih. Udah lewat. Lewat ya? Nah, yang bawa-bawa banyak plan-plan kita lah. Wah, plan banyak banget. Planning penting gak sih bisnis? Penting. Sangat penting. Lu planning setiap berapa sering lu planning? Kalau biasanya kita nggak bahas planning project segala macam, biasanya setiap minggu sih pasti kita bahas sih. Oh. Ada klien baru segala macam, selalu kita bahas diskusi kira-kira dalam kita dapat klien, kita mau bikin apa segala macam. Kalau nanti pun ada kira-kira opportunity klien buat next project, kira-kira kita bikin apa udah kita pikirin dari jauh-jauh hari sih gitu. Nah, gua ada satu kata pepatah yang bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Betul. Nah, jadi ingat buat rencana. Kalau bisa tertulis ya. Iya. Dan kalau bisa kelihatan tuh. Iya. Nah, seperti itu. Buat reminder kita juga kan. Kadang kan kalau namanya nggak ditulis tuh, namanya manusia kan banyak lupanya juga. Betul. Nggak mungkin kita bisa ngingat semua itu kan. Jadi ya itu salah satu penting juga buat plan kita, reminder kita, buat teman-teman di sini juga saling bantu ngingetin juga gitu. Nah, buat teman-teman yang masih pakai manajemen inget-inget, insaf. Ya kita jalan ya. Lanjut. Oke, lanjut. Siap. Lanjut. Next room. Zoom. Wih. Kemana nih kita nih? Nah Ini ruangan nggak ya? ini ruangan Storage. Iya, gudang storage, biasanya barang masuk semua segala macam sampai yang mau keluar semua ada di sini. Nah, ini simpen di sini ya. Iya, jadi barang-barang yang mau dikirim pun semua ada di sini. Barang-barang yang hand painting sudah selesai mau dikirim ada di sini. Kita tandain, dikasih. Ya, barang-barang yang customer yang mau di custom baru datang kita cek semua di sini. Kalau kondisinya aman semua ya udah siap painting. Terus kalau biasanya ada barang customer dengan datang udah reject kita info juga. Ini sebelum datang ke sini udah reject segala macam kita fotoin detail. Jadi lu ada quality control di sini ya. Betul.
Pokoknya keluar masuk semua barang kita cek di sini sampai berkali-kali. Oke. Karena kalau lu servisnya jelek, quality control lo jelek, ya customer kecewa lah ya. Betul. Gitu ya, makanya di sini berantakan banget karena barang semua keluar masuk ya adanya di sini. Gitu, dan tim di sini pun ada 4 orang khusus buat di ruangan ini. Khusus? Iya. Dan ada aturan mainnya dong. Ada aturan main. Ada aturan mainnya dong. Gitu. Oke, itu Sun Goku dijual nggak? Itu nggak ya? Itu bukan. Nah, ya itu teman-teman punya koleksi. Biar lucu-lucu aja, kadang kan ngerjain wah pusing ngirim barang. Biar lucu aja, ada yang nemenin. Jadi culture-nya, budayanya di sini ya, penting lu kerja aja. Betul, makanya ada 4 orang di situ desain dari 4 masing-masing tuh. Nah, pertanyaan gue yang paling tua siapa? Jangan-jangan lu. Ada namanya Bang Ami. Oke. Ya udah, oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, kalau ruangan ini selanjutnya namanya Collective IQ Hub nih, ada Titans, Unreleased, Fish, Decora, Cloud, LVSH, semua di sini. Ini salah satu ruangan yang paling gede juga. Wih. Wih, halo. Ah, ini yang tadi, yang Bang Ami yang paling tua nih. Ya, apa? Gitu, ini ada studio kita juga. Biasanya kalau kita rilis produk segala macam kita foto di studio ini juga kalau buat kebutuhan indoor segala macam. Wih, serius juga ya. Jadi benar-benar lu untuk persiapan untuk display di sosial media segala macam. Lu lihat nih, guys, alatnya lengkap deh. Alatnya lengkap. Lihat aja berapa banyak lampunya, ya kan? Kamera juga banyak kayak sini ya. Banyak. Dan memang sengaja dibuat adem ya. Jadi untuk equipment juga aman ya. Grafik segala macam. Itu sepeda apa tuh? Nah, ini kita kolaborasi bareng sama ini United kalau nggak salah. United. Iya. Kita rilis ini salah satu. Oh enggak, ini punya customer kita. Buat helm juga ya? Enggak, ini bukan. Bukan. Nah gitu, jadi teman-teman desainer, teman-teman multimedia. Oh, lu desainer bukan sendirian lo? Apanya? Lu di sini desainer Nah, bukan desainer sendirian? sekarang timnya udah ada khusus gitu. Justru gue di sini jadi sebagai art director aja sekarang, membantu buat teman-teman bikin planning, rencana ngapain, terus maafin supervisinya desainnya kayak gimana. Oh, jadi Desainernya beda lagi. Sekarang desainer kita ada. Sekarang ada berapa ya? 6 ya? Desainer ada 6? Apa 7? Nah, 6, ada 6. oh, bukan lu sendirian. Udah enggak. Wih. Nah, lu nggak takut tuh banyak desainer? Maksudnya dalam arti kata kan banyak orang membisnis luar sana ngomongnya, wih gila gua kalau ngajarin orang ngedesain segala macem, nanti akhirnya bisnis lu diambil atau... Nggak ada, justru kalau ngomongin itu justru gue sekarang butuh mereka juga untuk bisnis ini bisa growth kan juga nggak bisa dari satu pemikiran seseorang aja. Justru dari pemikiran teman-teman bareng itu kan ngebantu bisnis ini jadi growth juga. Jadi justru tiba lagi kita saling ngajarin juga. Kadang gue juga belajar sama mereka juga. Untuk apalagi tools sekarang kan mungkin gue juga udah nggak up to date juga kan. Jadi gitu. Saling sharing aja di sini tuh. Dan mereka juga pegang brand-brand gede, bukan lo doang. Pegang apa? Salah satu khususnya kemarin Ahmad ini salah satu desainer di Intel juga kita libatin buat project kita bareng sama BRI. Wih, mana nih? Wih, keren. Jadi Ahmad megang salah satu cabang BRI juga untuk ya full desain. Ahmad desain sendiri juga kemarin gitu. Lihat desainnya dong, gue penasaran. Boleh coba Mas. Boleh ya? Coba, Mana? lihat. Kayak gimana sih? Kayak gimana? Next. Ya, jadi gue kira bintang filmnya di NTL lu doang, baik bukan ya? Udah banyak. Sekarang semuanya udah punya style desain masing-masing juga. Jadi karakternya udah kuat masing-masing tuh di sini. Jadi masing-masing karakternya udah beda-beda ya, kuat ya? Yap. Nah, karakternya Ahmad ini apa nih? lebih ke letter sih, chef the letter. Tapi yang kemarin yang di mock-up-nya. Nah, mock-up-nya kayak gimana nih? Nah itu. Wih, buat BRI nih. Yap. Ini mock-up-nya? Iya. Wih. Jadi buat di ATM ya ini ya? Iya, ini udah jadi. Kalau misalnya ini ada di cabang mana, Mat? Di warung Ampera. Oh, Warung Buncit. Kalau mau lihat langsung di Warung Buncit ada. Warung Buncit ada? Iya. Oke. Keren. Coba. Ada nggak fotonya? ATM BRI Warung Buncit. Kayaknya gue kalau di sini kejauhan deh, mana ATM. Jumlah duitnya diambil lebih banyak. Biasanya gini, kalau mau dikasih lihat. Nah, coba. Nggak ketemu barangnya. Jadi BRI aja udah lu bisa, bukan hanya lu yang ngejain ya, udah Ya, bisa. ya. Maksudnya kalau kita bicara BRI kan brandnya udah gede lah di Gede Indonesia. banget, ya, betul, udah gede. betul. Itu jadi nggak perlu lu ya. Iya, itu karena kan gini. Kemarin kan jadi di project besarnya itu, gue bikin campaign itu untuk ngelibatin beberapa seniman di Indonesia. Jadi kan karena kebetulan ada beberapa titiknya itu, ya beberapa titiknya itu kan di beberapa kota besar di Indonesia kan. Jadi kita libatin
dari beberapa seniman di kota-kota tersebut. Nah kebetulan juga kalau Ahmad kan memang dari represent dari Never Levis di sini, mewakili yang kota Jakartanya juga. Oh, oke. Kemarin gue juga ada, gue personal ada, juga ada? Ahmad ada, terus kemarin kita total ada 15 titik ya Mat? 15 titik melibatkan 10 seniman gitu, nggak salah. Pesan lu apa sih sama bisnis di luar sana yang takut banget gitu kalau ngembangin temennya? Atau ngembangin Nah karyawan? sebenarnya mungkin gini, pertamanya adalah kekhawatiran pasti takutnya, wah nanti bisnisnya jadi diambil, ntar takut mereka lebih besar. Tapi kalau gue percaya di sini bahwa justru kayaknya malah kalau misalkan mereka sukses, mereka juga nggak akan pernah lupa sukses mereka awalnya dari mana juga. Gitu kan. Karena itu kan menjadi bagian daripada proses pembelajaran juga. Gue sendiri juga ngerasain dulu bagaimana bisa diajak sama orang buat ngejalanin proyek tertentu kan. Nggak ujuk-ujuk gue datang tiba-tiba gue dapet proyek kan, karena gue juga diajak sama temen gue gitu. Makanya ketika gue punya kesempatan, gue bisa ngajak teman-teman gue, kenapa enggak gitu? Karena semua proses itu pasti berputar aja gitu. Kan kita juga nggak tahu. Mungkin suatu saat misalkan Ahmad nanti punya bisnis advertising, bisa melibatkan Never Levis kerja sama bareng karena udah kenal dulunya gitu kan. Jadi kita nggak tahu juga sih. apa-apa tuh. Masa depannya siapa kita nggak tahu. Nggak apa-apa tuh buat Nggak lo. apa-apa, nggak mau banget, nggak mau banget. Ahmad, gue mau nanya lu boleh nggak, Mat? Gue mau nanya nih, lu kan udah portfolio lu udah keren nih. Lu bukan hanya pegang BRI atau pegang yang lain dong. Pasti dong lu sebelum pegang BRI, pasti ada brand gede juga yang lu pegang kan? Kenapa lu masih betah di sini? Karena masih banyak sesuatu yang mungkin masih bisa dieksplor segala macem. Terus karena memang yang dilakukan, emang yang tak lakuin tuh juga ya graffiti gitu-gitu masih berhubungan dengan NTL lah. Kenapa lu nggak bikin bisnis sendiri aja? Ya karena masih proses pembelajaran juga sih. Masih perlu berkembang dan lain-lain lah. Masih perlu belajar juga gimana untuk ngedevelop segala macem style segala macem. Dan ketika lu udah bisa, saat lu bikin bisnis sendiri, kira-kira gimana? Sama Abeng bakal ditahan nggak lo? Ya mungkin kalau mungkin bisa ada kesempatan sih ya bisa berjalan beriringan atau mungkin ya gimana ya. Jadi gini, sebenarnya susah kan juga. Tenang aja, kalau lu tuh salah jawab gue cut. Enggak sih, mungkin lebih kayak apa ya, kalau memang bisa sama-sama berkembang sih ya kenapa enggak sih. Kayaknya NTL juga berkembang. Kalau mungkin suatu saat ada jalan untuk bikin bisnis sendiri ya sama-sama berkembang lah. Iya, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak juga. Karena kan gini, sebenarnya kalau Thank you. kalau ngomongin di NTL yang tadinya gabung terus keluar punya bisnis sendiri udah banyak juga. Oh banyak. Banyak juga dan pada akhirnya kita juga bisa jalan proyek ngerjain bareng, kadang ketemu ngerjain klien, proyeknya bareng segala macam itu banyak juga. Dan lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa gitu. Karena kan memang itu adalah ya di dinamika dunia berbisnis juga, kita juga nggak bisa menahan orang gitu. Wih. Oke. Tapi kan balik lagi, kadang kalau ngomongin bisnis nggak segampang itu juga kok. Nggak gampang. Jadi justru kita saling belajar segala macam. Teman-teman di sini ngulik ilmunya bisnisnya kayak gimana ya, emang harus itu dipelajari gitu. Harus ya. Itu. Oke. Nah kita sekarang kemana nih? Lu banyak. Ini ada Gundam segala macem. Ya ini koleksi salah satu desainer kita lah. Kita kebetulan dia suka sama Gundam. Jadi freedom lah basically Iya. di sini ya. Nah, kalau ini Oka salah satu partner gue juga di salah satu anak perusahaan di Never Levis juga namanya Pulavi. Wih, halo Kak. Jadi kita ngerjain biasanya project-project digital, mapping, tuh kita bikin. Apalagi Kak, coba Kak? Interaktif media lah. Nah, tim ini tuh kayak gimana? Bisa bikin gua nggak Kak? Waduh, waktu itu udah jalan lagi waktu itu. Kayak Mana ya waktu itu ya? Jadi kita bikin kayak semacam interaktif mirror gitulah. Nah, waktu kita di USA sih pengen. Jadi kalau kita anggap aja lagi jalan di depannya, si LED-nya itu bisa ngerespon. ya dari visualnya itu kita. bisa gerak ngerespon dari motion gerakan kita juga. Jadi kita coba ngembangin sejauh mana sih ini bisa dilakukan gitu kan. Jadi makanya kita coba dengan di dunia digital yang semakin luas ini eksplorasinya kita juga nggak mau ketinggalan kan. Jadi coba kita sejauh mana lah kita bisa ngerjain ini. Makanya kita juga bareng sama Oka di sini yang pengen explore lah intinya. Kita juga nggak mau ketinggalan perkembangan dunia digital ini gitu. Jadi lu terus growing aja ya, nambah produk baru, nambah line baru, nambah partner baru. Betul. Never to Levis basically open up aja ya, maka kalau ada partner yang mau join atau bareng kerjasama. Betul banget.
Betul banget. Oke. Selama itu masih berhubungan dengan DNA kita kan dari art, dari seni, desain segala macam. Kalau mungkin pun ada tiba-tiba ngajakin Joy Mother tapi di luar lini bisnis dari Never Lapis, dia nggak menutup kemungkinan juga kok. Mungkin apa segala macam, mungkin F&B. Tapi kan nggak ada tahu juga, mungkin F&B dikolabin sama art kan kita nggak tahu juga. Nggak pernah tahu ya? Iya. Yang penting kita open mind aja ya. Betul. Nah guys, bisnis open mind, jangan picek. Nah, kuncinya terus belajar. Yap. Dan lihat perkembangan dunia lah, karena dunia terus berubah. Kita nggak tahu apa yang laku hari ini, tahun depan masih laku nggak? Betul. Dan produk lu juga gue lihat udah berubah banget. Bukan produk doang, service juga. Yap. Kantor pun berubah, walaupun kita paling nggak ketemu baru 2-3 tahun gini ya. Ada di sini juga. Ada ini kok. Ada Mas Bagus ini Mas Sulam. Waduh. Ah, ini Jaga Sulam. Ini kayaknya gue salah. Kalau tapi sekarang fokus biasanya Bagus ini untuk handle klien-klien kita kalau kita lagi kerja kolaborasi. Nah, Bagus ini selalu biasanya berkomunikasi dengan kolaborator kita, terus kita kira menjembatani kita untuk apa Gus? Dijelaskan Gus. Lu ngapain Gus? Lebih ke eksternal sih. Jadi maksudnya kalau kita kolaborasi sama brand atau kayak dari antar brand sih, lebih ke antar brand kalau aku yang megangnya. Kayak itu kan kita juga jalan ada yang corporate, tapi kan juga ada yang lebih ke arah ala-ala skenanya lah kayak gitu. Jadi kita misalnya kayak antar brand kolaborasi itu aku yang megang. Jadi Bagus Skena namanya, Bagus Skena. Waduh. Nah, yang gue pengen nanya nih, di sini kan lu anak seni ya. Dalam arti kata lu kan kalau gaul sama corporate kan budayanya ya biasanya kan corporate banget, bener gak? Lu gimana cara masuknya tuh? Lu kasih spill dong, karena banyak juga pengusaha-pengusaha kecil nih atau UKM yang aduh gue pengen nih masuk ke BRI, gue pengen nih masuk ke berarti perusahaan-perusahaan gede, tapi gimana caranya? Caranya sih sebetulnya kadang memang pembawaannya aja sih yang membedakan ya. Kalau misalnya kita juga kalau misalnya ketemu brand-brand yang sesama fashion ya kita jadinya lebih santai gitu. Tapi kalau gitu lebih formal, tapi bukan berarti kita formal juga ke bawah formal juga. Jadi kita juga menyesuaikan sih. Stay with the DNA guys. Weh, keren. Ini bagus, keren. Sulapnya sekarang adalah gimana cara masukin dompet customer pindah ke Never Lapis. Kasih tepuk tangan dong. Thank you ya. Thank you. Oke, yuk. Lanjut. Sekarang kita ke lantai 3. Lantai 3. Lantai terakhir nih. Yap. Lantai terakhir gue ada di lantai 4 rooftop. Ada studio. Oh, di studio lu ada di lantai 4? Iya, di atas ada ruang airbrush itulah. Oke, paling kita lihat lah, bentar ya, Wing. Boleh, nanti boleh. Bentar, yuk. Oke, jadi ini di lantai 3 kok. Ya ada pantry sama ada musola di sini. Nah, penting nih guys, lihat nih. Ini now. Ya, karena lu bagaimanapun juga, kalau buat gue ya, Yap. lu kerja itu butuh juga tetap yang di atas. Betul, ibadah itu penting, harus gitu. Oke, sama di sini ada salah satu ruangan yang biasanya teman-teman yang nginep di sini. Gitu. Jadi ini kamar kok. Kamar. Ya. Jadi lu mau rest, mau tidur, Ya, bisa. siain. Jadi lu kalau di sini itu ada jam kantor gak sih atau gimana sih kerjanya? Ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin jam kantor kan tim kita terbagi 2 tuh. Ada tim kita yang untuk di tim tadi kreatif, multimedia segala macam, tim konten. Nah itu kerjanya sesuai office hour. Oke. Tapi kalau teman-teman yang senimannya nggak ada jamnya. Kalau yang tadi kan misalkan teman-teman yang kantornya datangnya masuk ke sini jam 10. Kalau teman seniman kadang datangnya jam 3, jam 4. Tapi mereka kadang sampai tengah malam di sini gitu. Jadi kalau ngomongin ada jam kerjanya ada, tapi nggak ada juga. Karena kita terbagi jadi dua tim kok. Tergantung inspirasi juga Gitu. ya. Berarti kalau memang lu bisa kerjanya malam ya malam aja. Iya, gitu. Oke. Dan ini juga ruangan lukis kita. Kita ada salah satu lini bisnis baru namanya Dekora. Jadi kita bikin decorative painting sesuai request customer. Nah, ini kayak gini nih ya. Ya, Oke. yang kita bisa menyesuaikan dengan ambience ruangan dari rumah customer kita atau dari mood yang dimau kayak gitu. Dan biasanya kita datang ini kok. Kita pasti selalu datang ke rumahnya. Kita survei, kita lihat ambience-nya gimana, warna sofanya apa, warna cat temboknya apa, kita sesuaikan dengan lukisannya. Oh iya, nice. Jadi itu bagian dari servis kita. Nice. Nah ini kelihatan banget nih, kayaknya rumahnya semi-semi, yang ambience-nya feminin gitu ya. Warnanya dari warnanya pink. Romantis. Oke. Nah ini juga buat kalian yang baru wedding nih, kamar pengantin bisa begini sebetulnya ya. Bisa banget. Sayangnya gue udah wedding nih, nanti kalau kedua ada jangan sampai bercanda kan. Aja ini lukisan yang lagi dikerjain sih. Gitu.
Oke. Lu bisa sampai dapat ide-ide kayak gini lu dari mana, Beng? Ya sebenarnya ini kan bagian dari kayak tadi kalau pengembangan kira-kira ini bisa medianya bisa sejauh apa sih kan? Kayak kalau gini kok. Waktu di NTL ditanya, NTL bisa custom di mana aja. Untuk kita ngomongin media, motor, mobil, kita mural, kita kerjain rumah segala macem. Jadi lukisannya juga pasti bisa kita kerjain kan. Nah ini juga bagian daripada pengembangan. Waktu itu kita ngerjain biasanya mural. Kayaknya nggak semua orang mungkin mau rumahnya di mural. Mungkin ada mereka yang maunya portable. Benar. Mungkin mereka orangnya bosan lah. Jadi Iya, kan iya. kita bikin lah. Akhirnya kita bikin di kanvas lukisan. Jadi orang kayak mungkin dia bosan 1 tahun 2 tahun nanti bisa dicopot. Kalau mural kan agak sayang aja bisa untuk digambar ulang segala macam. Secara cost lebih besar juga. Gitu. Always listen to your customer. Dengerin customer maunya Iya, apa. betul. Dan juga terus belajar ya. Iya. Wih, lu apa nih? Oh, ini simulator waktu itu buat ini aja buat main game. Jadi anak-anak boleh tuh main game. Nah, cuma kebetulan Band. karena ruangannya semakin penuh, kerjaan semakin banyak, akhirnya jadi terbengkalai. Sampai drumnya semua terbengkalai gitu. Gitu. Asik gini kerja di sini. Iya, Nah, kalau ini gue lihat anak-anak pada main gitar nih. Halo guys. Udah. Wih. Karena ini kan sebenarnya bisa dibilang tadi jamnya udah jam pulang lah, udah jam 5 kan. Nah, makanya biasanya kerjanya udah kelar juga. Ya di sini santai-santai. Nah, Kadang pun ya kelarnya jam 5 baru pada pulang jam 7, jam 8 karena nyantai-nyantai gitu di sini kok. jadi udah kayak rumah sendiri ya. Ya karena kebagian teman-teman kan juga ada yang tinggalnya di kita ada mes juga kebetulan. Oh, lu udah mes juga sini? Ada mes, jadi teman-teman ada yang sebagian tinggal di mes. Jadi ya makanya kadang di sini juga sampai malam juga karena pulangnya tinggal jalan kaki. Oh, iya. Udah kayak family juga ya. Kan banyak tuh perusahaan biasa ya jam 5 tank go. Maksudnya Iya, bubar. Nah, sebetulnya bagus juga kalau digabungin gini jadi suasananya nggak toksik tuh. Maksudnya lu jadi pada kenal. Yap. Bahkan gue lihat ada salah satu karyawan paling muda di dunia yang pernah gue lihat deh di sini nih. Nel. Halo, say hi dong. Masih belum biasa di kamera, oke? Ada apa? Oke, thank you ya. Aduh, tahu-tahu. Nah, gue penasaran pengen lihat lu punya ruangan si Beng, Siap. Ini ruangan terakhir nih, bener nggak? Ya. Ya. Ayo jadi Ruangan terakhir nih. ruangan gue sih kok. Ruangan bosnya Entel. Nah, coba lihat tuh guys. Hal pertama yang gue lihat adalah ada ranjang di sini. Iya buat santai, cari inspirasi, tiduran, sambil nonton TV. Nah, yang lucunya nih, Beng. Ini kelihatan nih kalau lagi tiduran nih. Jadi nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Karena kan tidurnya cuma tiduran santai kok. Oke. Tidur sampai pulang. Oke, tidak sampai pulang. Oke, tidak sampai pulang. Itu ya jadi lukisan nih karpet gue juga waktu itu di hasil kolaborasi bareng sama Lo Karpet dari Semarang, dari Magelang. Oke. Itu. Ini beberapa koleksian sepatu. Kebetulan sepatunya juga beberapa custom sendiri juga. Nah, ini salah satu Nah, ini guys, lihat guys. kolaborasi gue juga dengan brand internasional kok. Nah, ini yang biasanya tidurnya pagi-pagi harusnya tahu nih. Johnny Walker Gold Label. Gila, cakep banget. Jadi ini dibuat cuma 120 kok. 120 Ya, untuk Indonesian market only. untuk Indonesian Ya, market limited only. dibikinnya cuma segitu. Wih. Ini tuh kalau nggak salah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ya, 3 tahun lalu lah. Jadi bahkan brand-brand kayak Johnny Walker aja yang udah memang worldwide, udah kelas dunia aja ya. Ya. Ada lagi satu lagi kok juga. Ini brand internasional juga. Apa Ini nih? kita official collab bareng sama brand Clarks Originals. Jadi ini kita bikin bareng kolaborasi Clarks edisi Jakarta. Ini gue bikin waktu itu 2 desain. Yang salah satunya ini adalah dengan desain konsep Kopaja. Orangnya kan Kopaja banget nih. Dengan tema maps di sini Indonesia, Jakarta tuh. Jadi ada Jakarta Timur, Jakarta nih, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Iya. Jadi ini official collab Jakarta. Padahal lu punya, maksudnya top of mind-nya NTL nih, kalau gue pikirin kan Air Force One ya? Nike gitu. Tapi nggak juga ya sebenarnya? Nggak juga gitu. Kolaborasi kita nih official. Seru. Terus ini juga nih kita bikin waktu itu kolaborasi bareng sama Machine 56. Wish. Ini custom juga nih kok. Ini custom kita bikin limited cuma 56 ampere. Dan ini salah satu teman kita yang paling susah. Karena ini ada pakai laser juga. Detailnya kok. Semua lasernya nih banyak banget dan ini aksesorisnya banyak. Dan ini sold out hanya dalam hitungan jam kok. Hitungan jam. Ya, dan ini 70% marketnya waktu itu kita jual
keluar 70%-nya. Lu spill dong, harganya berapa nih dulu, Pak Felis? Ini kalau nggak salah kita jual di angka 8,5 juta. 8,5 juta. 8,5 juta. Berapa banyak? 56 pasang. 56. Nah, Iya. guys, lu kali aja. Hampir setengah M ya. Dalam hitungan. Dalam hitungan jam. Enak ya kalau bisnis sudah jalan ya. Keren, man. Keren. Iya. Spill dong kira-kira sekarang omset akhirnya awal itu berapa? Jadi sebenarnya kalau ngomongin omset, jujur tuh nggak pernah begitu paham. Karena pada datin tadi yang maksudnya khusus untuk kerja itu kan segala macam. Dan ada juga namanya Mas Asya di sini yang untuk ngurusin keuangan segala macam. Jadi biasanya dari report tiap tahun pun kadang namanya gue kan orang seni kan, gue nggak begitu paham jujur. Tapi kalau misalkan Koko bisa membayangkan, ya gue bisa membangun workshop sebesar inilah sekarang gitu. Dalam waktu bisnis kita mulai itu dari 2017. 9 tahun. Kurang ya. 3 nambah 4. 7 ya berarti, 7 tahun. Dan sekarang kurang lebih karyawan kita ada 50 orang. Wih, bayangin aja gaji UMR aja berapa tuh pulang tuh. Nah, dari sini nih, Yap. gue ngeliat lu dari satu tempat kecil, kamu ini udah 4 lantai. Ya, Dalam jangka waktu 3-4 tahun ya, cepet banget kan? ya. What is next untuk FL? Oke, sebenarnya ini planning udah lama kok. Udah lama, tapi yang mungkin sebenarnya dalam waktu dekat kita juga pengen bikin inilah, kita pengen kembangin juga. Cuman dari kemarin memang waktunya dan ternyata tidak sesuai, tidak semudah itu juga untuk bikin. Gua nggak nyebutnya sekolah sih, tapi lebih pengen bikin. Ya kita bikin satu tempat kreatif. Mungkin gue pengennya lokasinya ada di mall. Kita pengen bikin kayak ada. Jadi setiap harinya ada workshop class, orang bisa datang atau orang tua bisa datang bawa anaknya untuk custom sepatu lah, atau untuk bikin nanti custom toys lah, untuk apa. Jadi intinya tempat kreatif untuk eksplorasi anak, maksudnya anak kecil sampai siapapun lah. Jadi kita nggak batasin umurnya juga, dari kecil sampai dewasa bisa datang belajar bisnisnya juga, belajar cara ngerjainnya juga gimana segala macam. Jadi gua nggak ada bikin sekolah, tapi mungkin lebih ke tempat kreatif untuk belajar aja gitu, atau sharing. Jadi teman-teman bisa daftar yang mau yang harian bisa, mau ikut kelas 1 bulan bisa, sampai ikut semua, atau mau ikut yang panjang satu kelas sampai lulus itu dari nggak bisa sampai nanti kita jadi bisnisnya gimana gitu. Itu planningnya sebenarnya udah kita bikin, tapi baik lagi tadi kita bilang mungkin ternyata nggak segampang itu juga. Tapi kita mau ngajarin ke orang aja ternyata susah. Nah, gitu. Jadi kayak itu harus mungkin nanti kita butuh partner lagi yang memang paham untuk dari dunia edukasi segala macam untuk ya tuh gitu bisa jalan gitu kok. Ayo guys, kita doain NTL bisa go to mall, banyak edukasi orang lain. Amin. So di episode Beyond of Business hari ini kita bisa belajar dari Abeng NTL bahwa dulu pada yang kalau mau mulai dari nol tuh bisa. Selalu bisa mau niat nyari partner, niat kerja, tentunya juga ikhtiar ya, doa. Betul. So buat kalian yang pengen belajar lagi lebih banyak, pengen tahu gimana, monggo deh ikutin lagi episode Beyond of Business. Ya. So saya Coach Di Chandra sama Abeng. Iya, Apa juga yang mau, lu udah pasti yes, lu pasti bisa. betul. Bisa. It's